kita ingin capai target 1 bulan, targetnya 1 miliar. Dalam pikiran kita, gimana pun caranya yang penting target 1 miliar. Kali ini kita akan membahas buku dari Atomic Habit tentang cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Nah, di sini ada di notes nih, perubahan kecil yang memberikan hasil yang luar biasa. Dari judulnya aja memberikan bahwa perubahan kecil yang memberikan hasil yang luar biasa. Nih, menurut Bu Rina dan Bu Zara gimana nih setelah membaca buku ini, setelah merangkum buku ini, menurut Bu Rina gimana nih? Ada yang dijelaskan mungkin? Silahkan. Kalau menurut yang membaca itu kan memang ini Atomic Habit ya, itu dia kalau yang di bab 1, Mbak coba dibaca dong bab 1 itu berjudul dengan dahsyatnya kekuatan Atomic Habits. Nah, kalau misalnya yang saya rangkum itu sebenarnya dalam buku ini tuh kita tuh diajarkan bahwasanya sekecil apapun perubahan itu akan berdampak besar untuk kehidupan kita. Anggap aja kalau misalnya saya ambil contoh adalah kita berani melakukan perubahan 1%-nya. Ibaratnya kalian biasanya kita itu datangnya terlambat kayak gitu ya, cuman besoknya itu karena kita melatih yang 1% Atomic Habits ini, dari yang tadinya kita pasang alarm dan sebagainya, itu suatu jadi kebiasaan rutin yang akhirnya berdampak membuat sebuah karakter ataupun terkenalnya habitnya kita yang sebelumnya buruk itu terjadi menjadi baik kayak gitu sih. Itu yang aku baca dan aku pelajari seperti itu. Jadi di dalam buku ini tuh menjelaskan bahwasanya perubahan negatif itu bisa kok kita ubah ke perubahan yang berdampak besar, meskipun itu kita jalankan dari hal-hal yang kecil. Misalnya nih, kalau misalnya dalam dunia sales, kita kalau pengen dapat mangsa yang besar atau jala yang besar, ya mau nggak mau kita harus call out. Memang call out itu kan suatu kesusahan sendiri karena kita harus ngobrol gitu kan sampai beberapa customer kayak gitu, cuman akan ada dampak yang luar biasa ketika kita sudah melakukan tersebut. Ibaratnya apa sih dampaknya? Ya brandingnya Kotshop atau Yukar nanti akan terkenal luas kayak gitu. Orang-orang yang nggak tahu, oh ternyata Kotshop ini jualan kartu juga ya, yang tadinya kita jualan hanya mesin dan hanya stroke kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Nah itu kan berdampak. Padahal kita hanya melakukan satu segmen aja, yaitu call out kayak gitu. Mungkin itu sih penjelasan saya, Kak Viro. Iya benar banget, dari Bu Rina tadi memberikan kayak 1% perubahan yang mungkin tanpa kita sangka itu sangat berdampak pada hasilnya nanti nih. Jadi kita nggak bisa nih stuck di terus menerus seperti itu. Kita harus melakukan perubahan, meskipun perubahannya hanya 1% aja. Kalau dalam dunia sales hanya call out aja, yang menurut hanya call out itu bakal berdampak ke orang-orang pada tahu nih. Jadi seperti itu. Kalau menurut Bu Zara sendiri seperti apa? Nah, benar sekali sama Bu Rina tadi, kebiasaan kecil itu akan meningkatkan 1% kesuksesan kita di setiap hari. Kecil, nanti jangka panjangnya itu akan hasilnya itu akan menuju kesuksesan. Namun sebaliknya, jika kita melakukan 1% hal buruk atau tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, maka hasilnya juga akan cenderung ke 0,03%. Jadi misalkan katakan kita saat ini sedang bekerja, tapi kita tidak melakukan tugas pekerjaan itu, besoknya tidak dilakukan lagi, jangankan nunggu jangka panjangnya 1 tahun, saya rasa kita sudah di dropping out gitu kan, itu juga mungkin kita sudah tidak akan bekerja. Nah, kalau kebiasaan baik itu termnya itu jangka panjang, lama, kecil seperti bunga majemuk. Jadi bunga majemuk itu makin lama kayak kembang es ini yang semakin lama akan semakin membesar. Iya, semakin lama akan menjadi makin membesar. Dan di sini juga ada satu jawaban yang sebenarnya pada saat saya membaca tadi, lalu gimana sih untuk menentukan sebuah kebiasaan baik itu? Kadang di tengah jalan kita itu selalu putus di tengah jalan gitu kan. Katakan kita saat ini, saya sendiri misalkan saya sedang diet itu kan hal paling dekat dengan kita nggak sih? Kita pengen lihat berat badan ini, waduh segini, oke, diet mulai besok misalkan. Nah, mungkin dari 2 hari, 3 hari itu tidak akan bisa muncul kita diet 1 bulan. Tidak akan bisa langsung ada hasilnya turunnya berapa kilo gitu. Tidak akan mungkin seperti itu karena memang
bahkan tidak ada perubahan, belum ada hasilnya. Nah, kebanyakan hal-hal seperti itu yang dirasakan oleh kita dalam lingkungan kita sehari-hari. Saya merasa bahwa misalkan hari ini saya sudah mencoba untuk berangkat pagi setiap hari. Aduh, biasa-biasa aja, tidak dapat apresiasi dari perusahaan, atau misalkan saya sudah diet sudah 1 bulan tapi turunnya cuma 1 kilo. Nah, hal-hal tersebut yang membuat kita itu putus asa lalu melakukan kebiasaan buruk lainnya. Nah, pahamilah bahwa ini dinamakan adalah dataran potensi laten. Jadi yang kalau kita lihat contohnya adalah misalkan kita sedang memahat batu ya, di 100 kali pukulan itu, di yang ke-100 itu batu itu akan terpecah. Namun orang-orang itu akan melihatnya, wah batu itu pecah. Orang itu tidak akan melihat prosesnya bagaimana. Nah, dari sinilah kita diajari untuk berpikir bahwa jangan terfokus pada sasaran. Kita harus fokus pada sistemnya dulu. Misalkan seperti ini, kita ambil contohnya yang paling dekat dengan kita. Kita ingin capai target 1 bulan, targetnya 1 miliar. Dalam pikiran kita, gimana pun caranya yang penting target 1 miliar. Sehingga hal tersebut, kalau tidak 1 miliar, saya nggak happy. Kalau sudah 1 miliar, ya sudah, saya sudah tercapai. Ya kan, pasti seperti itu. Ya sudah, saya sudah capai. Besok lagi mungkin kita tidak akan bisa mencapai 1 miliar tersebut. Namun kalau kita fokus pada prosesnya, misalkan saya ingin mencapai 1 miliar dengan proses yang pertama yang disebutkan oleh Bu Dina, harus all out setiap hari, saya harus berangkat pagi, saya harus punya plan, saya harus WhatsApp, harus follow up, harus maintenance, dilakukan setiap hari. Otomatis sistem tersebut akan membawa kita pada tujuan kita, ya enggak? Jadi kalau misalkan kita fokusnya ke tujuan aja, tapi kita nggak fokus ke sistemnya, nah itu tadi yang saya bilang, kita bisa setelah kita mencapai itu, besoknya bisa kita down. Nah itu tadi yang dibilang proses yoyo gitu loh, seperti itu, naik turun, terus ada pola perubahan yang membuat kita itu tidak happy. Jadi di sini tuh saya banyak belajar banget. Oh iya ya, kita bikin happy dulu, kita bikin sistem kita dulu, dan mulai dari hal kecil yang 1% itu tadi. 1% setiap hari akan menghasilkan 37 kali kebiasaan. Sedangkan 1% yang hal buruk itu jangankan yang baik, itu menjadi 0,0 bahkan lebih buruk ya, bahkan menjadi lebih buruk dari yang sebelumnya kita. Ya, jadi kita fokusnya itu tidak pada sasaran kita, tapi kita fokus pada sistem kita. Kenapa sih kamu harus bangun pagi? Kenapa sih kamu itu harus tidak tidak boleh terlambat masuk kerja, iya kan? Ya, dengan tidak terlambat kita bisa briefing, kita bisa atur otak, bisa planning, harus ngapain. Nah seperti itu saja setiap hari, maka akan mengantarkan kita menuju kesuksesan. Seperti itu guys. Jadi yang kayak Vero tangkap itu kayak kalau misalnya berbuat 1% kebaikan itu sebenarnya balik lagi ke dirinya sendiri juga, balik lagi dirinya sendiri juga kan ada yang kayak stuck, terus kembali lagi nih ke kebiasaan lama karena nggak diapresiasi nih sama perusahaan. Tapi dari kita sendiri sudah berdampak gitu, kayak yang tadi kita datang lebih awal, kayak mendapat bisa di-claim, sebenarnya itu kan balik lagi ke diri kita sendiri meskipun itu tidak diapresiasi sama perusahaan seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita berbuat kesalahan salah sedikit pun akan berpengaruh ke semuanya gitu. Jadi semuanya yang kita lakukan itu akan berbalik ke kita sendiri semuanya, dari mulai prosesnya kita. Kalau saya kayak yang tadi targetnya 1M misalnya, kita udah dapet dengan proses nggak tahu tuh gimana caranya. Tapi kalau kita udah tahu memahami prosesnya, yang kedepannya besoknya lagi itu udah bakal seperti itu lagi karena kita udah tahu tahapannya. Dan dengan cara itulah yang bisa membuat kita itu benar-benar bisa survive dengan sasaran kita, tujuan kita itu biar di tengah jalan itu kita tidak putus asa dan kembali ke jalan yang buruk lagi gitu seperti itu. Mungkin ada ini mau kesimpulan yang mau disampaikan lagi atau sudah? Dari saya cukup. Kesimpulan dari saya, dicoba perlu dipraktekkan mulai sekarang dipraktekkan. 1% aja udah berdampak
baik ke diri kita sendiri. Bahkan kalau lebih baik ke orang lain juga lebih baik, lebih bagus. Oke, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.